masuk tangan, dia goncang. Tika rumah saya, masa tu pakai 3 getah. Rumah quarters. Tengok macam Robin Hood duduk tu. Bang, dia duduk dengan kain buruk. Dia duduk atas garis, kaki dia jarinya panjang-panjang. Nah, garis yang besi tepi tu. Ada besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi orang. Dia Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Ha? Pak Le tu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh, I liu. Wow, menu dia apa aja? Bukan 1, 2 tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wow, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Yo what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong, hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, finally akhirnya kita berjumpa di video session malam Jumat horor. Seperti biasanya saya akan mencoba untuk mereview, mereaction video-video request kalian geng ya. Tapi sebelumnya geng, saya juga ada satu satu keluh hati ya, keluh kesah saya geng ya. Jadi sebelumnya geng ya, di video minggu sebelumnya itu saya sempat mengupload geng ya video kompilasi seram CCTV ya yang sempat viral yang ada di Malaysia. Ada satu komentar geng, nah seperti ini komentarnya geng. Oke, tengok konten misteri tak ada manfaat langsung Wak. Hantu tak uju cerita mitos. Tiada manusia yang boleh nampak jin dan iblis, hanya para nabi dan rasul saja. Ya masuk akal sih, betul juga geng ya. Selama ini kita syirik kepada Allah Ta'ala, percaya kepada hantu sampai takut melebihi Allah. Kalau yang ini ada betulnya juga sih geng ya, betul. Tapi kalau kita harus sampai takut dengan hantu melebihi Allah, aku agak kurang setuju geng ya. Karena sebenarnya hakikatnya ketika saya membuat konten seperti ini geng ya, saya khususkan kepada kawan-kawan di luar sana yang memang meminati cerita seram, cerita horor geng ya. So ya memang ada betulnya juga ya apa yang diucapkan komentar dari Bang Ayi 4745 nih geng ya. Kalau menurut kawan-kawan sendiri macam mana geng? Apakah saya harus stop untuk membuat konten horor atau macam mana geng ya? Karena ya memang tidak ada tujuan lain geng ya saya membuat konten ini selain ya hanya untuk menghibur kawan-kawan saja geng. Kalau menurut kawan-kawan sendiri macam mana geng ya, boleh komen di ruang komentar. Kalau memang tak payah Wak buat ya oke lah, saya juga tak payah buat karena memang ya sebetulnya kalau boleh jujur konten horor memang agak sepi geng ya viewsnya geng ya. Tetapi selalu saya buat setiap minggu dikarenakan ya tidak lain tidak bukan niat saya hanya untuk menghibur kawan-kawan di luar sana yang memang ingin sekali ya saya untuk mereview cerita-cerita seram geng ya. So mungkin saya memerlukan respon atau komentar kalian ya, kira-kira macam mana geng, saya buat atau tidak untuk minggu depan. Kalau memang tak payah ya sudah, mungkin ini adalah konten terakhir saya horor, atau mungkin oke lah Wak, it's okay, nggak apa-apa dibuat saja hanya sekedar untuk hiburan ya. Insya Allah saya akan membuat video cerita seram setiap malam Jumatnya geng ya, begitu. Oke geng,
Berhubung karena ini video malam Jumat geng ya, ada satu video yang cukup menarik. Sebetulnya video ini sudah di request dari kawan-kawan geng ya, sudah ada beberapa minggu yang lalu, tapi baru saya tunaikan hari ini geng ya. Tajuknya cukup menarik ini geng ya, 5 kisah seram Ustadz Malaysia yang paling menakutkan. Sampai-sampai Ustadz Azhar geng, dah kena geng. Wah oke, Ustadz aja bisa kena geng ya. Padahal beliau-beliau ini kan paham agama lah geng ya, pandai agama daripada kita, apalagi kita geng ya kan. Wah oke, ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua geng. Sebenarnya apa yang berlaku geng ya kepada 5 ustadz yang cukup famous ya di Malaysia. Iya, seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa video dari top 5 Malaysia geng ya. Bayangkan tengah malam anda naik motor di kawasan sunyi, tiba-tiba terasa macam ada sesuatu tumpang di belakang, tapi bila toleh, kosong. Dalam masa sama, Ustaz Kazim pernah disihir sampai wajahnya berubah jadi katak puru berdarah. Dan 15 doktor gagal kesan penyakitnya. Ini benda serius, bukan cerita rekaan. Semua ni benar-benar berlaku pada tokoh-tokoh agama terkenal Malaysia. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram Ustaz paling menakutkan di Malaysia. Oke, top 5 Malaysia. Jangan lupa subscribe geng. Mantap ini. Ya seandainya saya tidak membuat konten horor sekalipun, saya selalunya pasti akan melihat konten-konten horor ya, apalagi dari top 5 Malaysia, dari Malaysia ya, karena saya memang suka ya dengan konten-konten seram. Tetapi bukan berarti ketika kita ada hantu jin kita wajib mempercayai itu ada gengnya, tapi bukan berarti tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Allah geng. Ingat itu geng ya. Oke, kita lanjutlah nonton. Nomor 5. Oke, 5. Ustaz Kazim Elias, hantu katak puru. Oke, Ustaz Kazim Elias. Menerusi YouTube Alha Alfa, Ustaz Kazim menceritakan pengalaman ngeri disihir sejak tahun 1997. Rumahnya pernah dilempar botol berisi air kencing. Anak-anak dihina, pernah dihalau dan diboikot. Suatu hari, sepasang suami isteri datang minta maaf. Ustaz berkata lembut, "Saya dah lama maafkan kakak dan abang." Ustaz tahu ke kami yang buat? Tanya mereka. "Tahu, 6 orang kan? Tapi saya dah maafkan semuanya," jawab Ustaz tersenyum. Di kampung isterinya, selesai solat hajat, Ustaz pernah bermimpi didatangi Tok Guru. "Kazim, orang sihirkan kamu, jadi esok pagi kamu ambil 7 jenis benda ini, kamu mandi, insya-Allah Allah bagi sembuh." Esoknya lepas mandi, Ustaz terus boleh bangun dan makan selepas sebulan terlantar. Kata Kazim, orang sihirkan kamu, jadi besok pagi kamu ambil 7 jenis benda ni, kamu mandi, InsyaAllah Allah bagi kesembuhan. Sepanjang sakit, pelbagai gangguan pernah berlaku. Dalam satu ceramah di pulau, Ustaz pernah diganggu sosok hitam dalam bilik hotel. Tengah malam, terdengar bunyi plastik bergerak. Rupanya sosok rambut panjang sedang mencangkung sambil selongkar tong sampah. Isterinya juga pernah dengar bunyi orang basuh kain pukul 3 pagi. Alamak. Anak Ustaz pernah nampak tangan berbulu goncang tika di rumah. Ustaz juga pernah menderita muntah darah, lupa nama orang, makan ulat dan lebih 15 pakar sahkan Ustaz sihat. Tapi wajahnya berubah jadi seperti puru katak, berdarah bila disentuh. Menurut Ustaz, ramai juga yang datang untuk merawat penyakitnya namun gagal. Masuk tangan, dia goncang. Tika rumah saya, masa tu pakai 3 getah. Rumah quarters. Atas 3 getah tu ada cushion, ada almari, meja makan, semua gerak. Ustaz menderita penyakit akibat sihir katak puru ini selama setahun, iaitu pada Oktober 2012 sehingga Oktober 2013. Akhirnya, selepas mendapat petunjuk dari mimpi yang menyuruhnya mandi di Madinah, dengan izin Allah kini Ustaz sembuh. Kulit dan muka Ustaz yang berupa puru katak kembali elok. Tiada lagi kulit berdarah, badan berbau dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang baru saya dengar geng ya. Aku tak sangka lagi ternyata Ustadz Kazim Elias pun juga pernah terkena kalau di Indonesia mungkin ini semacam sihir ya istilahnya, atau santet lah geng ya. Mungkin kalau dekat Malaysia mungkin santau atau santau lah geng ya. Begitu. Waduh, dan yang luar biasanya ini geng, pelakunya ini justru
datang ya singgah ke rumah Ustadz Kazim Elias, geng ya, untuk meminta maaf. Dan yang luar biasanya ya, mungkin ini pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Ustadz Kazim Elias ini justru malah sudah lama memaafkan mereka. Wah, ini satu contoh yang patut kita tiru, geng ya, walaupun sebenarnya ini susah. Pasti susah, geng ya, apalagi untuk kita ketika kita sudah dizolimi orang ya kan, apalagi sampai setahun, geng ya, sampai parah sakitnya. Ini kita memaafkan orang tersebut rasa-rasanya agak susah, geng ya. Tapi beda cerita ketika hal ini dialami oleh Ustadz Kazim Elias, geng ya. Masya Allah, ya itulah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya lah, geng ya. Ternyata dimanapun ya, sesuatu itu bisa saja terjadi. Bahkan levelnya ini udah level ustadz, geng, tapi ternyata masih bisa juga, geng, terkena hal-hal gaib seperti itu ya kan, apalagi kita, nah, geng. Jadi mungkin ya kesimpulannya kita harus memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, geng ya. Oke, next video yang selanjutnya, geng ya. Ustaz Azhar Idrus, kain kapan tiba-tiba muncul depan cermin. La ilaha illallah. Menerusi Serius? video TikTok Malaysia Tribune, Ustaz Azhar Idrus pernah alami sendiri pengalaman seram yang sukar dilupakan. Pada tahun 2019, selepas selesai kuliah di Kerteh Terengganu, tiba-tiba Ustaz menerima satu panggilan daripada Menteri Besar. Ustaz boleh datang ke Stadium Kuala Terengganu malam ni. Tanpa berlengah, Ustaz pun memandu ke sana dan perjalanan dari Kerteh ke Kuala Terengganu mengambil masa lebih kurang 50 minit. Di tengah perjalanan, waktu malam yang sunyi, sedang Ustaz khusyuk memandu, tiba-tiba Ustaz nampak satu sosok besar sedang duduk di atas guardrail lebuh raya. Tengok macam Robin Hood duduk tu. Bang, dia duduk dengan kain buruk, dia duduk atas guardrail, kaki dia jarinya panjang-panjang. Nah, guardrail yang besi tepi tu. Besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi orang. Ada tangan lagi. Gajah tapi orang. Kakinya panjang menjalar ke bawah sehingga mencecah tanah. Subhanallah, apa tu? Bisik Ustaz dalam hati. Kisah kedua pula berlaku selepas kuliah malam Jumaat di Masjid Maran Pahang. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul sesuatu di bahagian tepi cermin tingkap. Ustaz tengok dan terkejut apabila mendapati sehelai kain kapan putih tiba-tiba berterbangan di atas cermin depan kereta pula. Selama 3 saat, ia seolah melekat sebelum hilang begitu saja ke dalam gelap malam. Itulah antara pengalaman seram Ustaz Azhar Idrus, gangguan misteri di lebuh raya waktu malam. Berani ke kalau anda sendiri yang alami? Lepas bang. Kalau saya sih ya lebih baik putar balik, geng. Atau pusing balik lah, geng ya. Atau setidaknya mungkin bawa kawan ya kan, bawa member agar tak sorang-sorang, geng, ya kan, ketika mau mandu. Hari tepi dia duduk depan cermin, baru nampak kain kapang. Wih. Dan dia cermin macam ni, kereta macam ni, kain kapang di sini. Oke, tiga, geng. Ustaz Syamsuri Ahmad, gangguan bermula malam pertama. Waduh. Menurut video TikTok Jiman Tomacelo, Ustaz Syamsuri Ahmad pernah berkongsi satu kisah seram yang berlaku kepada sekumpulan pelajar di Universiti Malaya. Di UM, masalah terbesar pelajar adalah rumah sewa tidak mencukupi. Tapi pelik, ada satu rumah kosong, lama tak disewa dan tak ada siapa berani dekat. Dipendekkan cerita, selama setahun Ustaz tinggal di UM, pernah ada kejadian di mana sekumpulan pelajar-pelajar Al-Artab berkopiah dan berserban. Walaupun banyak khabar yang mengatakan pelbagai gangguan mistik pernah berlaku, namun mereka nekat juga untuk mencuba sewa di rumah itu. Tak apalah, kita pergi je sewa, kata salah seorang. Dia budak-budak Al-Arqam ni, jenis pergi kuliah pakai jubah, pakai serban terbaik ni. Mereka dengar cerita kata rumah tu mengusik. Betul mengusik? Sebaik sudah berjumpa dengan penyewa, bila ditanya, penyewa itu kata, saya bagi tahu awal-awal, saya sewa rumah ni memang ramai yang cuba untuk duduk, namun kebanyakannya ramai yang lari pada malam hari. Mereka menjawab, tak apa. Malam pertama mereka di rumah tu semuanya tidur lena, tapi keesokan paginya mereka terjaga bukan dalam bilik tapi di beranda luar rumah. Kok bisa? Saling berpandangan, tanpa berlengah, malam itu juga mereka kemas barang dan terus keluar. Sejak hari itu rumah tersebut tidak pernah lagi disewa oleh mana-mana pelajar. Malam pertama dia tidur, dia main lah. Cerita dia, jaga-jaga sejuk, duduk tidur di laman. Siapa angkat bawa keluar tak tahu, apa pun tak tahu. Ternyata gangguan seperti itu memang betul ada, geng ya.
Ingatkan hanya di film. Kita tidur dalam bilik, ketika bangun tahu-tahu sudah ada di luar bilik atau luar rumah. Ya nasib baik hanya di luar rumah. Kalau tiba-tiba pindah di kuburan, macam mana, geng? Seram pula. Alamak. Aduh, oke. Kisah seram dari Ustadz Samsuri Ahmad, geng ya. Oke, next. Ini cukup seram ini. Kita lanjut lagi, geng. Nomor 2. Oke, 2. Ustaz Abdul Aziz, lembaga gaib minum air mayat. Wow. Menurut sumber Wattpad, Ustaz Abdul Aziz telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh pesakit yang diubatinya. Wak Kejo, nelayan tua berusia 80-an, terkenal kerana kekuatannya yang luar biasa mengalahkan orang muda. Walaupun sudah lanjut usia, beliau masih ke laut setiap hari menarik pukat seorang diri. Pelik, selera makannya pun luar biasa. Setiap kali makan, habis seekor ayam bakar. Namun satu hari, Wak Kejo jatuh sakit. Tapi anehnya, tiada doktor dapat kesan penyakitnya. Muka makin hitam, badan menggigil panas, tapi nafsu makan tak berubah. Mak Tija, sudah berapa lama Wak sakit? Tanya Ustaz Aziz kepada isteri Wak Kejo. 5 bulan Ustaz, jawabnya perlahan. Sebaik Ustaz menyentuh dahinya, Wak Kejo menjerit, "Jangan sentuh aku, panas." Suara garang bukan lagi miliknya. Kena rasuk nih. Yasin bergema, tubuh Wak meronta kepanasan. Akhirnya, Wak menghembuskan nafas terakhirnya. Jasadnya mengecut kurus, seolah sudah lama meninggal. Malam itu, Mak Tija terdengar bunyi sesuatu sedang menjilat di bawah rumah. Bila disuluh Allahu Akbar, sesosok tubuh rangka menyerupai suaminya sedang menjilat air mayat. Rupanya, Wak Kejo sewaktu masih hidup ada membeli hantu raya. Jadi, hantu raya itulah yang bantu Wak ke laut, beri tenaga luar biasa dan kini menuntut balasan. Itu geng ya. Wah, hantu raya yang boleh bawa Wak ke laut, yang boleh beri tenaga yang luar biasa. Tapi ini di luar ekspektasi, geng. Ini macam film nih ya, alur ceritanya cukup seram yang ini juga, geng ya. Tiba-tiba istrinya menjumpai ya ada sosok yang menyerupai suaminya yang sedang menjilat air mayat. Aduh, ini seram sih, geng ya. Sorry. Ini maknanya pasti seram. Aku ada soalan nih untuk kawan-kawan. Air mayat ini apa, geng? Air mayat ini untuk air yang buat apa ya? Membilas mayat, bekas air yang membilas mayat atau macam mana, geng? Maksudnya, geng ya. Tapi kalau dilihat dari maknanya ini sepertinya seram sih, geng ya. Sedang menjilat air mayat. Oke. Kena rasuk ya kan, geng. Dia ternyata punya kodam ya, jin. Aduh, oke, geng. Jadi pelajarannya adalah hikmah yang bisa kita ambil ya, jangan sesekali bermain-main hal-hal goib ya. Yang jelas-jelas itu adalah di luar kemampuan kita, geng ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng. Nomor 1. Oke, 1. Ustaz Tam ada yang menumpang di belakang. Menerusi sumber Spotify, Ustaz Tam pernah berkongsi satu pengalaman seram sewaktu dia belajar di Universiti Malaya. Masa tu hidupnya agak susah sehingga dia terpaksa meminjam motor kawan untuk ke mana-mana. Satu malam selepas bermain futsal, Ustaz menunggang motor pulang ke rumah sewanya. Bila tiba di kawasan Tasik di tengah kampus universiti yang memang terkenal dengan suasana sunyi apabila malam, tiba-tiba Ustaz rasa motor jadi berat, macam ada seseorang duduk menumpang di belakang. Kenapa motor ni rasa berat semacam? Bisik Ustaz dalam hati. Ketika dia menjeling ke cermin sisi motor, kosong, tak ada siapa pun. Tapi perasaan tu semakin kuat. Badan dia mula rasa sejuk, bulu roma meremang, degupan jantung semakin laju. Sebaik saja dia melepasi kawasan gelap dan masuk ke zon yang ada lampu jalan, motor tiba-tiba rasa ringan semula. Setibanya Ustaz di rumah, dia terus azan dan solat. Ustaz percaya bahawa makhluk yang menumpangnya adalah pocong yang menghuni kawasan Tasik tersebut. Sejak malam tu, dia tak berani lagi lalu kawasan tu seorang diri, terutama selepas tengah malam. Oke, jadi bab Ustadz yang bawa motor ini, geng ya, jika terasa berat ya bawa slow-slow ya kan, karena kan berat, bawa slow-slow aja Ustadz ya kan. Bila hantu dah lalai duduk belakang ya kan, terus langsung tancap gas ya, tancap gas, sah-sah pocong jatuh terguling sebab tangan dalam kain, geng.
Mana boleh berpegangan ya kan geng, karena tangannya dalam kain. Aduh, ya itulah geng ya. Satu video geng ya dari Ustadz atau pengalaman Ustadz Tam. Dalam semua kisah ini, kita lihat betapa dunia gaib dan gangguan makhluk halus boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, ustaz, pelajar atau orang tua biasa. Dari rumah disewa yang berhantu, sosok menumpang di belakang motor, hingga sihir yang merubah wajah. Satu perkara tetap jelas, keimanan dan doa menjadi benteng terkuat apabila dunia nyata tak mampu membantu. Jom komen, adakah anda mampu menghadapi situasi seram seperti ini? Komen juga kisah seram ustaz, manakah paling menakutkan? Kalau dari nomor 1 sampai nomor 5 menurut saya semuanya cukup seram geng ya. Ada versi seramnya masing-masing geng ya. Pengalaman ngeri di sihir sejak tahun 1997 ya kan. Tapi yang luar biasa Ustadz tersebut sudah memaafkan. Ini yang keren sih geng ya. Belum tentu kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ustadz lah geng ya. Ustadz siapa ini namanya, Kazim Elias ya kan geng. Itu luar biasa. So, macam mana geng? Boleh komenlah di ruang komentar tentang video dari top 5 Malaysia ini geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini ya. Gimana komentar kalian? Boleh komenlah di ruang komentar geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Aku nggak tahu nanti ini videonya lanjut atau tidak untuk malam Jumat yang selanjutnya. Kalau kalian mau lanjut ya boleh komen. Kalau yang tak payah lanjut Cak, ya sudah, saya mungkin tidak akan membuat konten-konten horor lagi geng ya. Semua itu terserah kepada kalian geng ya. Saya tunggu komentar kalian. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton ya, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari audio sampai dari video. Dan biasanya jangan lupa subscribe geng ya. Nah ini follow Instagram saya apabila kalau ada video menarik yang boleh saya reaction, saya review, saya ulas di next video selanjutnya. Dan akhirnya saya Waklong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.